Few weeks ago, Mhm. I was watching Super Junior. Kayak aku kembali ke Ancol di tahun 2024 mengenang kunjungan pertamaku ke Ancol di tahun 2014, di mana aku juga nonton Suju di That tahun must be so 2014. nostalgic. Nostalgic dan juga di saat yang sama I feel different karena pada saat itu I was like super elf, kayak Yeah, beneran hardcore elf. elf. Kayak sekarang kalau aku EXO elf banget, kalau dulu tuh elf banget gitu kan. Dan kembali 10 tahun kemudian kayak no, I'm a different human. Dengan orang yang udah punya pemikiran berbeda, fandom yang berbeda anyway gitu. But then di salah satu sesi di konser itu, jadi konsepnya konser ini tuh agak unik. Jadi mereka pakai konsep what if. Jadi kayak Marvel what if gitu. Jadi what if. Jadi skenario yang mungkin aja terjadi kalau misalnya Suju tuh kayak gini gitu. Oke. Jadi mereka Itu menarik sih. Iya, menurut aku itu seru karena mereka bisa kayak mix and match subunit member segala macam, dan di satu momen dinyanyikanlah lagu It Has to Be You yang jadi soundtrack drama Korea Cinderella Sister yang dinyanyikan oleh Yesung, tapi ini versi grup. Jadi kayak what if Suju yang nyanyi It Has to Be You gitu kayak. Okay. Dan I love that song, that era of Korean drama itu kayaknya pertama kali benih-benih kecintaanku ke Korea drama mulai muncul, kayak Watching Boys Before Flower, terus in the era Cinderella Stepsister, terus juga Dream High dan segala macam gitu kan. Dan bisa dibilang kamu OG sih emang dalam. Iya, dan itu ketika melihat Super Junior perform lagu It Has to Be You itu versi grup, it feels different dan bikin aku kayak wait, we need this kind of concert more, kayak konser yang dedicated Korean drama OST gitu, karena kayaknya sejauh ini kita masih belum punya deh di Jakarta konser Itu seru sih. Iya kan? Kayak bayangin kita udah ada beberapa festival musik yang khusus hip hop gitu, kayak Asian Sound Syndicate gitu, kayak khusus hip hop gitu. Yeah. Bener-bener yang hip hop R&B related artist gitu yang tampil. Sementara Nah, ini pasar drakor kita tuh gede banget. Especially here in Indonesia, yeah. Especially di Indonesia, terbukti dari pas aku nonton fan meet Yuna juga, yang nonton banyak oma-oma gitu, banyak yang tahu Yuna tuh dari King The Land gitu loh, dari banyak K2. dari K2 yang kayak gitu-gitu. Iya, bener. Jadi aku merasa kenapa ya belum ada orang yang bisa mau atau ngumpulin si penyanyi-penyanyi K-drama ini buat di satu panggung ke festival, satu festival gitu. Imagine like the type of audience itu akan beragam banget, akan seru banget, akan ada dari berbagai usia, demografi juga, yang mereka akan raih itu kayak, iya sih, itu that's actually a brilliant idea. Dibuka dengan lagu yang tel. Palas banget. Semua orang ya kan pasti akan pasti tahu goblin kan. Iya benar. Dan dalam sejarah drama Korea itu ada banyak sekali penyanyi-penyanyi yang kita tuh cuman tahu dia lewat drakor aja. That gitu. is true. Iya kan? Dan ketika mungkin selama ini juga mereka atau banyak dari antara kita gitu kayak mendengarkan lagu itu tapi nggak pernah tahu orangnya yang mana. Bener. Ataupun kayak orang-orang kayak Gaho gitu. Kayak dia namanya baru terkenal ketika Itaewon Class gitu kan. Padahal sebenarnya rilisan dia yang lain tuh juga banyak yang non K-drama OST. Yeah. But people akan lebih relate ke dia ketika dia ngebawain lagunya Itaewon Class gitu misalnya. Betul. Terus nanti ketika oma-oma gitu ya ngelihat, oh my goodness, that's Davichi, that's Punch, gitu. that's iya. itu toh yang nyanyi. Mungkin dia akan dibawa anaknya atau siapa. Mah kamu kan suka kan sama drakor ini sama OST-nya, TikTok ini. Iya, betul. Imagine if they are aware of how huge this song is, this love. Iya. Yang Davichi soundtracknya Descendants of the Sun. Iya benar. Hajima Nanaya. People are using that for like that kind of betrayal type of sound. Jadi kayak itu kalau mereka tahu dan ngerti segede apa lagu itu sekarang, bahkan long after the release. Iya benar. It's insane. Ya karena terus kayak aku merasa I think this is the right moment, soalnya beberapa kali Chen kan datang ke Indo ya beberapa kali. Dan dia juga bapak-bapak OST kan. Dan dia bapak-bapak OST dan salah satu lagu yang
paling populer yang dia nyanyikan itu adalah soundtracknya It's It's Okay, That's Love gitu, yang mana dia akan selalu membawakan itu, bahkan orang akan mendengarkan itu lebih dibandingkan dengan album solonya dia gitu. I think so. Di setlist konser itu. Jadi kayak well, this is a good opportunity untuk semua. Kenapa ya? Kayak apa emang susah is it atau too expensive? Is it hard think to it's too arrange? expensive. Cuman nih kalau dilihat ya, artis-artis yang terkenal soundtracknya kayak Lin, terus Gami, terus juga misalkan Tencenti kan mau ke Jakarta juga nih, solo concert gitu. Kemarin Crush juga setelah ya dia terkenal sih dengan project solo dia, like he's actually a big singer, a big performer. Tapi juga it works when he sings Stay With You All The Time. Queen of Tears ya. Iya, benar. I mean like it's popular, everyone loves it. Dan kayaknya memang efek dari popularitas drama itu yang membuat soundtracknya pun malah jadi disukain gitu deh. Kayak tadi balik lagi ke obrolan yang pertama, mungkin banyak juga nama-nama yang kita malah kalau mereka rilis single yang non OST, mereka nggak akan sebesar itu gitu. Iya, nggak akan dikenal dan didengarkan seluas ini. Betul, gitu. Kayak Crush adalah salah satu contoh yang menurut aku sangat niche secara artis. Karena kalau misalkan kita lihat di chart Melon Top 100, which the Billboard-nya Korea Selatan gitu ya, lagunya Crush yang lagunya Crush yang soundtracknya Queen of Tears itu masih ada di top 100. Sementara lagunya dia yang lain yang non soundtrack itu nggak ada di list itu gitu. Even Taeyeon lagunya dia yang Samdalri yang Dream itu lagu cover sebenarnya, tapi itu masih ada di top 100. It's still charting gitu. until now. Charting sampai sekarang gitu. That's it. That's how big the popularity of Korean series of a K-drama. When it comes to like the in line with the popularity of the OST itself, it's just like it's going to be huge like for both. Dan mungkin emang kayak nggak perlu, menurut aku justru kalau ada event yang kayak gini mungkin nggak perlu lah yang namanya mungkin sekede Taeyeon gitu ya, mungkin agak susah untuk schedulingnya gitu. Even ya grup-grup kayak Red Velvet atau mungkin New Jeans juga bahkan pernah juga bikin soundtrack gitu, tapi nggak perlu lah sampai ke grup itu untuk dibawa, karena I mean like this soloist juga kayaknya mereka akan lebih ngena ke pasar kayak dramanya, karena dibandingkan dengan grup-grup yang tadi disebutin yang pernah nyanyiin soundtrack, mereka as a soloist lebih lebih awam di kuping penonton drakor gitu. Mungkin kayak nama-nama kayak Gami, Lin kayak gitu. Iya, dan mungkin orang-orang juga Yoon Mire bahkan sering sih. They haven't really considered this as a serious project atau mungkin project yang akan dilaksanakan segera, karena mereka mungkin masih mikirnya para soloist ini atau para singer ini masih kayak segmented gitu kan, dan nggak semua orang suka sama. Justru yang kita lihat adalah the thing that will unite them is actually the drama, the K-drama itself, the popularity of that OST and the K-drama all together. Orang-orang pasti tahu. Iya, soalnya kayak aku pernah nonton aku suka banget La La Land, terus aku nonton konsernya La La Land yang mana kayak kita nonton filmnya tapi musiknya itu live orchestra kan. Itu experience-nya beda banget, dan sekarang tuh lagi banyak konsep-konsep konser kayak aku lagi main game namanya Genshin Impact, dan mereka bikin orkestra konser buat soundtrack game mereka. Sure. Ghibli also often does that. Iya gitu, dan terus kayak Disney juga kan bikin yang kayak gitu, dan maksudnya even some anime kemarin juga sempat ada orkestra konser gitu. Maksudnya kayak itu aja pasarnya works gitu. Gimana dengan drama Korea yang demografinya itu cukup luas, artis-artisnya banyak well known, dan satu artis itu bisa dibilang kayak bisa nyanyi mungkin at least 7 different titles of K-drama gitu. Jadi mereka bisa punya banyak setlist yang kayaknya hampir semua orang bisa sing along gitu maksudnya. Let's suppose like it's a duet. Misalkan antara Punch sama Chanyeol, terus salah satu di antara mereka nggak bisa datang, let's say bisa jadi di pairing sama yang lain gitu loh. It would be like a great combination. Kita akan ngelihat kayak
pakai Ternyata What If ini juga juga misalkan, bagus ternyata kan? bagus, Iya, ternyata iya. emang suara dia tuh bagus sebagus itu ya. That would be a dream come true. Iya, kayak I would personally be there. I would be Iya, aku juga in the kayaknya front row. interested buat kayak beli tiket dan nonton gitu. Apalagi Iya. kalau misalnya dalam bayanganku konsepnya kalaupun misalnya yang didatangkan pun bukan penyanyi aslinya gitu ya. Kayak misalnya aku kan dulu pernah ada di fase nonton konser-konsernya Jakarta City Philharmonic Orchestra, dan mereka bawain beragam kan di setiap volumenya. Mereka ada yang mungkin satu hari mereka bawain musik Rusia, satu hari tiba-tiba ada akhir tahun tuh sering banget mereka bikin special performance dengan menghadirkan kayak Melly Goeslaw gitu. Terus mereka bawain soundtracknya AADC gitu misalnya kayak I mean aku sebagai penonton film dan suka banget AADC, I will really enjoy that performance. Jadi kalau misalkan akan ada konser K-drama OST yang bahkan mungkin artisnya nggak datang tapi just di orkestra aja, kayak cuman musik-musik aja gitu, Iya. kayak aku akan mau nonton atau sebenarnya. dinyanyikan sama singers, any singers, Iya, but betul. in the sense or in the like version of that OST, you know what I mean? Kayak misalkan Descendant of the Sun. Nanti Iya, kita terus kan pasti tiba-tiba dikasih ada background dan segala macam ilustrasi, iya, benar, dengan benar. musiknya yang live megah Betul, gitu. betul. Terus nanti move to another series, misalkan It's Okay That's Love. Iya benar. Terus nanti beda lagi. Tiba-tiba ada sepeda yang jalan sendiri Iya gitu kan. Iya, kayak It's gonna be like a flavorful experience. Bener sih Kak. bener. Kamu kan anaknya musical theater gitu kan, kayak within your community, kayak is there any like gossip or whatever? Well, what they talk about is that let's make Glee concert, which is like It nantinya kan happens. it Iya kan, happens sebelumnya kan, terus kan, yang iya. kayak gitu-gitu. They don't really watch OST or like drama, K-drama. Mungkin Like juga really, karena bahasanya really juga rare. mungkin Yeah. ya agak susah They buat. only watch those, Broadway and those musical stuff Iya, from iya, the iya. West. It's hard. It's really like I can actually count that the one that watch Korean stuff and also musical at the same times. I said Kamu like harus you berusaha also- untuk kamu harus berusaha untuk You're so rare, my dude. kamu harus berusaha untuk menanamkan itu karena Right. aku beneran kayak merasa kayaknya bakalan seru deh kalau mungkin nih kayak misalkan kemarin Synchronize itu kan ada beberapa panggung yang emang kayak tribute to Nick Ardilla gitu. Iya. Atau panggung kayak misalkan kartun anak-anak 90-an yang mana penyanyinya kan banyak-banyak gitu ya. Macam-macam banyak-banyak. Penyanyinya kan macam-macam gitu. Dari artis-artis B, artis C tapi dikumpulkan dalam satu panggung dengan tema 90s cartoons gitu misalnya. Let's just make something like that Sebenarnya gitu. ini bisa tau Kak, you email Kenapa nggak Indonesian kenapa nggak Idol? kantor Enggak, kita bentar. aja nih yang Kantor aja sih. Halo Bank Festival. Ya tolong. Atau enggak kamu email ke Indonesian Idol gitu ya. Ada di mana hari spectacular show-nya tuh salah satunya itu. Nggak bisa karena Temanya- Indonesian Idol itu company sebelah. Oh iya, Indonesia bener. mencari bakat mungkin masih bisa aku. Oke. Ya, IMB mungkin aku masih bisa. Ya kan temanya OST, K-drama, K-drama. Ih bener tau. Atau you just email apa itu Antohud deh. Iya Jakarta Philharmonic Ya kan? tapi in collaboration with With Seoul apa, Philharmonic iya. gitu Nah. kan nyanyiin lagu-lagu bahasa Korea. Ih bagus banget. Aku Bagus merasa kayak setiap kali aku nonton Jakarta Philharmonic gitu ya, kayak aku iri gitu. Karena ini orang-orang ini keren banget Keren sih. banget sih gitu. Aku kan That's suka true. banget ngeliat orang That main is biola true. ya, makanya suka Yeah. banget menghabetin kan karena sarukannya main biola kan di situ kayak ih keren banget sih lo gitu kayak dan aku kadang-kadang kayak pengen approach mereka di off stage gitu ketika lagi mereka udah selesai, kadang-kadang jadi malu gitu kayak nggak bisa aku jadi kayak jiper sendiri kayak because they're so talented gitu loh. Iya. Dan aku merasa mereka bisa sih kayak membuat sebuah konser yang kalau ada penyelenggara yang bisa bikin konser anime, aku merasa ada juga penyelenggara yang mau bikin konser OST K-drama Ya, gitu karena ini idenya menurut aku kaya dan right, please someone make it, let's please. make it like an eras
gitu loh, kayak era 2010 K-drama terus loncat ke 2020 Nah itu K-drama. kayak jadi kayak iya bener-bener per era. Per That would be era gitu. amazing. Iya, Terus iya, nantinya iya. jadi lebih tematik dan itu perjalanannya kita oh iya ya tahun 2020 tuh kayak gini nih jenis Iya, jenis musiknya OST-nya, jenis pun musiknya. udah Pasti kan beda. ada Bener, development di sana. Bener, That is bener, true. bener. Please reach out to someone. Please. Oh my Let's God. just reach out to a lot of people. Iya ya, nanti aku akan DM email ke them or- Ismaya, aku akan email ke Kan? siapa lagi ya, yang promotor-promotor ini, tolong dipikirin, dibikin lah gitu ya. Tolong Karena deh. ini potensial banget karena aku sejujurnya pengen banget lihat live performance siapapun orang nyanyiin lagu Stand By Me-nya Shiny. Stand by me, 날 바라봐줘. 아직 사랑을 모르지만. Stand by me, 날 지켜봐줘. 아직 사랑에 서툴지만. Soundtracknya Voice Over Flower di Right. panggung secara live gitu, kayak itu lagu karaoke material banget ya, kayak Atau ya nggak apa-apa yang lain cuma kayak orkestra S gitu tapi ada penampilan spesial dari Shiny-nya misalkan. That would be amazing. Atau dari Taeyeon nyanyiin Dream ya kan, just that one tapi yang lainnya dinyanyiin orang lain jadi nggak kayak apa-apa. 3 jam konser tapi Taeyeonnya cuma satu lagu It's gitu ya. okay. Kalau emang dia kemahalan nggak apa-apa deh, satu Nggak lagu apa-apa. aja gitu ya. Mau deh aku. Tapi nggak apa-apa dan itu buat ngejual tiket juga. It's Iya. okay. Special performance by Taeyeon tapi Taeyeon. cuma satu lagu doang. Gak apa. Makanya aku kayak pas nonton Suju itu jadi kayak wah, aku pengen nih ada konser yang emang dedicated buat K-drama OST yang mana kayak tadi itu, jadi kayak era 2010-an, era 2011 karena dalam satu tahun itu banyak No. banget. They have to start from 2004. They have to start from Right, iya. the soundtrack of Full House. They have to start from iya. there otherwise. Oh my God. Satu hari aku pernah ke Bandung, terus di satu lampu merah menuju ke Dago, pengamennya nyanyi lagu itu. Stop mobilnya, aku buka jendelanya. Pak, makasih nih nyanyiin lagu ini. Gitu kan. The sad version or the the piano. Pakai violin. Oh, That's so bagus. that's Dan so good. aku bahkan nggak pernah apa tahu yang nyanyi lagu ini siapa, orang No. ini yang mana Yeah, apa yeah. aja nggak pernah tahu Me gitu. neither. Siapa yang namanya ya? Namanya Y. Why namanya Nama penyanyinya yeah. Y. Dan But judul he lagunya wasn't Destiny. Really, yeah. Ya He kan? wasn't really big, right? I mean, he's not now. Now, ya. Now he's not really big. Kayaknya ini adalah salah satu breakthrough dia juga gitu, kayak iya bener juga sih dari situ. Let's start with that song and then It has to be iya, there. openingnya harus itu ya. Tan, taran, taran. Yeah, the happy one first. Iya. Karena Karena si Full House juga emang nggak banyak kan lagunya, cuman itu sama I Think I Love You itu kan. dan yang Destiny itu in different versions, Iya, ada yang different version, happy, bener. ada yang Wah, bener. That would be nice. Terus closingnya bisa tuh pakai antara Goblin atau si Ailey sih. Have you Ailey watched sih. Ailey live? Yes, on YouTube, but not like Oh. the actual live. Oh my god. Yeah, she must be so cool. Dia tadinya mau konser nih kan Oktober ini, tapi I think it's like not cancel, tapi kayaknya ditunda karena Postponed, mungkin dipostpone karena mungkin tiket salesnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau di konser itu ada Ailey, ada Gumi, ada Lin, Yunmire, terus Chan, Crush. Siapa coba yang nggak mau nonton menurut aku? Right? Kayak There has to be like Chan at least like one there. Iya. Yang satu yang kayak idolesque gitu lah ya. yeah. Bisa. Terus yang ini Pure Singers. Pure Single Not yang- saying that Chan is not. Chan is a great singer, Iya, but I mean pure has to- OST yeah, yang yeah. emang besar karena OST, gitu betul. kayak. Wah, please someone make it happen. someone please. Sebagai ibu guru mungkin bikin festival pensi di sekolah. Iya, khusus K-drama ya. Drama. Jadi buat Nanti orang deh pas tuamu retargetnya kan. Desember itu kan ini kan kayak end of year closing season, terus kita biasanya put up performances. Okay, this could be. Samstana.